hukum dasar muamalah dalam Islam beda dengan hukum dasar ibadah. Hukum dasar muamalah interaksi sosial dalam Islam, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar, hukum asalnya ibahah, boleh, mubah. Segala aktivitas kita ini hukum asalnya mubah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh kepada haram. Misalnya ada unsur tipunya. Dibuat satu konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transparansi, kita tidak tahu uang itu pergi kemana. Dan di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat, itu adalah lembaga yang diizinkan oleh pemerintah. Maka kalau ada seseorang mengelola uang masyarakat sendiri, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oleh sebab itu, kalau tidak ada dasar secara hukum negara, tidak pula ada dasar agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh kepada haram. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian dia serahkan, dia hanya sekedar pengumpul, menjadi jembatan. Kami misalnya di Pekanbaru, ada orang yang kaya yang sibuk sampai tidak pernah ketemu orang miskin. Tapi ada pula orang miskin susah melarat, saking susahnya tidak bisa ketemu dengan orang kaya. Maka mesti ada jembatan. Untuk menjembatan ini kami buatlah sebuah lembaga namanya Tabung Wakaf Umat. Tabung Wakaf Umat menampung sedekah wakaf umat, lalu kami serahkan. Ada transparansi. Tidak dikelola orang per orang. Berisi 35 orang. Terdiri daripada ustadz dan jamaah dari berbagai macam latar belakang, punya program pendidikan, program ibadah, program ekonomi, program sosial. Bisa diaudit. Kalau masyarakat tidak percaya, kirimkan auditor. Bisa diaudit. Dan terdaftar di Menhukham, Kemenhukham, Akta Notaris. Jadi secara hukum negara legal, dan secara hukum agama juga, dia sebagai lembaga wakaf, infak, sedekah yang menyalurkan uang umat. Dan kita tak ada tipu-tipu. Nah, bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih haram, masyarakat mengadu kepada pemerintah, nanti kemudian Bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak hakim mempertimbangkan dijatuhkan hukuman untuk memberikan efek jera kalau terjadi penipuan. Tapi kalau tidak, maka ini motivasi bagi umat. Apalagi YouTuber yang isinya sampah, yang tidak ada pesan akhlak, tapi banyak follower, banyak penonton. Kita tidak tahu apa yang dicari sebenarnya. Tapi kalau ada YouTuber yang isinya baik, lalu kemudian hasilnya membantu orang susah, kemudian tidak ada unsur tipu, tidak ada unsur menganiaya orang lain, di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong, maka ke dalam Al-Quran kita disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Demikian, wallahu a'lam.